Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dani Khairul Wafa dari kelas 3 KPIA Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri atau biasa dikenal dengan UIN Saizu Purwokerto. Kali ini saya akan mereview buku Tafsir At-Tabari yang disusun oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Karir At-Tabari, dan di buku ini berisi yang pertama biografi dari Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mempunyai nama lengkap Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib bin Amali At-Tabari. Abu Ja'far dilahirkan di kota Amul atau kota terbesar di Tabarstan, yang mayoritasnya sejarawan mengatakan bahwa imam ini dilahirkan pada tahun 224 Hijriah. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ia lahir pada tahun 224 Hijriah, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa ia dilahirkan pada awal tahun 225 Hijriah. Ayahnya tergolong orang yang berada dan dikenali sebagai pecinta ilmu dan ulama. Ia pun senantiasa memotivasi dan mensupport putranya untuk menuntut ilmu. At-Tabari pun menuruti perintah ayahnya dengan senang hati. Lalu mulailah tampak tanda-tanda kecerdasan dan kepiawaiannya sejak awal menuntut ilmu. Mula-mula At-Tabari menuntut ilmu di tanah kelahirannya sendiri, yaitu Amul. Kemudian ia pindah ke negara tetangga dan mencari ulama guna menambah ilmu dari mereka, sebagaimana halnya tradisi para ulama sejak masa para sahabat dan tabi'in. Tabari pun mengembara ke beberapa negeri lainnya guna menuntut ilmu. Ia mengembara ke Baghdad untuk mendengar penuturan dari para ulama di sana, dan dalam hati ia sangat ingin mendengar langsung dari Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Namun hal itu tidak terwujud karena Imam Ahmad terlebih dahulu meninggal sebelum Tabari sampai ke kota Baghdad. Setelah berguru di Baghdad, Tabari berguru di Kufah kepada guru yang lain, yakni Syekh Abu Quraib Muhammad bin A'la Al-Hamdani. Setelah itu ia pergi ke Mesir pada tahun 253 Hijriah, di mana terdapat sejumlah syekh dan para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Wahab. Lalu ia pun berguru kepada mereka. Setelah tinggal beberapa lama di Mesir, ia pun pergi ke Syam dan kembali ke Mesir pada tahun 256 Hijriah. Ilmu dan metodenya. Tabari adalah seorang ulama yang paling banyak menulis dan menyusun kitab. Ia dengan ilmu dan wawasannya yang sangat khas memiliki berbagai macam karya yang monumental. Hampir tidak ada pengetahuan Arab dan Islam kecuali Tabari telah memberikan andil yang besar padanya. Sistematika yang digunakan oleh Tabari hampir semuanya sama dalam setiap buku yang sampai kepada kita. Dan berikut ini kami sebutkan beberapa langkah penting. Diantaranya, biasanya Tabari memulai dengan menetapkan dan membatasi tema yang dibahasnya, baik itu berupa ayat dan penafsirannya atau penjelasan sebuah hadis. Kemudian menyimpulkan berbagai pendapat mengenai akidah, hukum fikih, qiraat, suatu pendapat atau permasalahan yang diperselisihkan. Yang kedua, apabila tema telah ditetapkan, ia mulai mengumpulkan bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengannya dan berusaha semaksimal mungkin agar bahan yang ia kumpulkan lengkap dan menyeluruh demi kesempurnaan tema yang dibahasnya. Semua ini ia lakukan sebelum memulai penulisan. Yang ketiga, jika semua bahan kajian telah terkumpul, ia pun mulai meneliti dan mempelajarinya. Apabila telah selesai,
kemudian membaginya menjadi beberapa bagian atau pendapat. Yang keempat, Tabari tidak cukup hanya dengan metode deduktif, melainkan seringkali membandingkan antara sanad dengan dalil dan mengindikasikannya dengan pelemahan atau pertentangan yang terjadi pada yang lebih kuat dalam pengambilan dalil atau argumentasi. Tafsir At-Tabari. Jika karya-karya Tabari dalam berbagai bidang keilmuan banyak yang hilang, dan ini termasuk hilangnya warisan pustaka Arab dan Islam, maka merupakan karunia Allah Ta'ala kepada kita bahwa Allah masih menyelamatkan kitab yang paling agung dan tafsir, yaitu Jami'al Bayan Ta'wil Al-Quran, sebuah karya monumental yang sangat spesifik dan pantas menunjukkannya pada posisi paling tinggi di antara karya-karya yang ada sepanjang masa. Syarat mufasir dan kaidah penafsiran. Perlu diperhatikan bahwa suatu pendapat yang ada dalam tafsir Tabari bukan merupakan semata-mata pendapat yang lepas dari segala ikatan atau terlepas sama sekali dari sandaran kepada riwayat-riwayat atau faktor tarjih lainnya seperti bahasa qiraat dan lainnya. Riwayat-riwayat hadis yang ada memiliki pengaruh sangat kuat bagi Tabari untuk menerima suatu pendapat atau menolaknya, mendiskusikan argumentasi, atau menganggap benar suatu ide. Hal ini sangatlah logis baginya sesuai kapasitasnya sebagai seorang mufasir. Penjelasan manuskrip. Juz pertama dimulai dari Al-Muqaddimah penulis hingga surat Al-Baqarah ayat 140. Juz yang kedua dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 140 hingga kepada surat Al-Baqarah ayat 252. Juz ketiga dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 253 hingga surat Ali Imran ayat 92. Juz keempat dimulai dari surah Ali Imran ayat 93 hingga surah An-Nisa ayat 23. Juz kelima dimulai dari surah An-Nisa ayat 24 hingga surat An-Nisa ayat 147. Juz keenam dimulai dari surah An-Nisa ayat 148 hingga surah Al-Maidah ayat 81. Juz ketujuh mulai dari surah Al-Maidah ayat 82 hingga surah Al-An'am ayat 110. Juz yang ke-8 dimulai dari surah Al-An'am ayat 111 hingga surah Al-Anfal ayat 40. Juz ke-10 dimulai dari surah Al-Anfal ayat 41 hingga surah At-Taubah ayat 92. Juz ke-11 dimulai dari surah At-Taubah ayat 93 hingga surat Hud ayat 5. Juz yang ke-12 dimulai dari surah Al-Hud ayat 6 hingga surah Yusuf ayat 52. Juz ke-13 dimulai dari surah Yusuf ayat ke-53 hingga surah Ibrahim ayat 42. Juz ke-14 dimulai dari surah Ibrahim ayat 42 hingga surah Al-Isra ayat 35. Di juz yang ke-15 dimulai dari surah Al-Isra ayat 36 hingga surah Maryam ayat 59. Juz ke-16 dimulai dari surah Maryam ayat 59 hingga surah Al-Hajj ayat 45. Juz yang ke-17 dimulai dari surah Al-Hajj ayat 46 hingga surah Asy-Syura ayat 135. Juz ke-18 dimulai dari surah Asy-Syura ayat 136 hingga surah Luqman. Juz ke-19 dimulai dari surah As-Sajdah hingga surah As-Safaat ayat 107. Juz ke-20 dimulai dari surah As-Safaat ayat 107 hingga akhir surah Asy-Syura. Juz ke-21 dimulai dari awal surah Asy-Syu'ara hingga surah Qaf. Juz ke-22 dimulai dari awal surah Az-Zariyat hingga surah Al-Mujadilah. Akhir surah Al-Mujadilah dan jumlah halamannya adalah 220
hingga akhir surah Al-Mudaththir. Juz ke-25 mulai dari awal surah Al-Ghasyiyah hingga akhir surah An-Nas, dan jumlah halamannya adalah 135 lembar. Yang terakhir ada metode tahqiq. Dalam melakukan penelitian kami bersandar pada naskah manuskrip yang lengkap dan kitab ini, yaitu naskah yang dijadikan sandaran oleh Syekh Mahmud Muhammad Syakir dan saudaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah dalam penelitiannya terhadap kitab ini. Selanjutnya, penelitian ini kami samakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syekh Mahmud Muhammad Syakir dan saudaranya Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah dari awal penafsiran hingga penafsiran ayat 27 dari surat Ibrahim. Selanjutnya, yang ketiga, dalam meneliti kebenaran hadis dan atsar yang ada dalam kitab ini, kami bersandar bahwa pada kitab-kitab tafsir dan hadis yang ada sebelum masa Tabari dan sesudahnya, seperti tafsir Ibnu Katsir dan Ad-Dur Al-Mansur karya Asyuyuti, untuk menetapkan nas yang benar dan salah. Yang keempat, mencantumkan nomor secara berurutan pada setiap atsar yang ada di dalamnya, agar setiap atsar memiliki takhrij atau penjelasan mengenai kata-kata yang janggal jika memang ada. Yang kelima, memberikan harokat pada sejumlah kata yang belum berharokat. Yang keenam, meneliti sanad-sanad yang meyakinkan kebenarannya dari kitab-kitab Ar-Rijal untuk mengetahui nama-nama yang terdapat padanya secara benar tanpa adanya penyimpangan. Yang ketujuh, mentahkrij semua hadis yang ada padanya dan memberikan hukum terhadap sanad-sanadnya sesuai kaidah. Yang kedelapan, mentahkrij seluruh atsar yang ada di dalamnya dengan cara merujuk pada buku-buku tafsir dan literatur yang lain. Yang kesembilan, adapun yang berkaitan dengan masalah nahwu dan bahasa Inggris dalam tafsir. Yang ke-10, mendefinisikan nama-nama orang yang disebutkan oleh Tabari dalam periwayatan hadis dan atsar, dan ini hanya sebatas nama-nama yang tidak dikenal. Yang ke-11, adapun tentang syair-syair yang disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya. Yang ke-12, menjelaskan istilah-istilah dan ungkapan yang asing. Yang ke-13, mentahkrij seluruh qiraat yang disebutkan oleh Tabari dengan menyebutkan tempatnya pada buku-buku qiraat dan nama-nama qori yang membacanya. Yang ke-14, meletakkan nama surah dan nomor ayat yang menjadi tema penafsiran pada bagian atas halaman untuk mempermudah pembaca dalam mencari penafsiran yang ingin diketahuinya. Yang ke-15, adapun tentang fihris atau daftar isi telah kami sebutkan pada setiap permulaan seperempat Al-Quran, dan kami mencantumkannya pada halaman terakhir di setiap